Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Kita tadi sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah, kita akan elaborasi tema menarik ini dengan mengundang para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, kami persilakan terlebih dahulu Ibu Nurliana Sidik, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ujai. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Nurliana Sidik. Izin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Akhir-akhir ini kalau kita melihat berita di televisi, seringkali kita mendengar ada orang yang depresi karena permasalahan hidup yang begitu pelik. Terus bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan dalam mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana caranya menguatkan keimanan kita melalui pengamalan atas ayat-ayat Al-Quran. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan Ibu Nurliana, silakan Ustadz Abdurrahman Jailani. Nah, memang akhir-akhir ini sering kita temui, tidak sedikit Bang Sofyan, kejadian-kejadian orang bunuh diri, betul nggak ya? Nah, yang menarik kadang-kadang sekaligus miris, mereka adalah orang-orang yang notabene Muslim, gitu. Waktu awal kemarin di viral di TikTok, ada salah seorang anak remaja pakai jilbab lompat dari mall katanya kan, karena depresi. Nah, ini pentingnya nih, kembali kepada Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Bagaimana caranya, bukan sekedar membaca, ya, tapi memahami gitu loh, apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Minimal hayati deh. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, terjemahan sesuai depak udah ada. Minimal kita nih yang kagak belajar jauh-jauh ke pesantren, nggak mendalami itu aja. Terus kemudian duduk di majelis ilmu, perbanyak yang namanya ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada kekuatan keimanan tadi. Sebab iman akan naik pada posisi di mana kita berada di lingkungan yang menguatkan iman. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam posisi yang menguatkan iman, ya percuma. Apalagi orang sekarang kan baper melulu. Tahu baper mama? Apaan baper? Bawa perasaan be. Apa-apa distatusin, pepe ngadunya ke sosmed. Terbalik. Bukan ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sosmed. Gitu kan? Dikomentarin sama orang, mungkin baper, mungkin apa. Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah rahmatnya, dan yakini bahwa rahmat Allah itu ada. Segala persoalan yang kita hadapin, ujian yang kita hadapin, itu pasti akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan memberi ujian. Maka katakanlah, ada istilah kan kepada ujian itu, ya kan? Bahwa kita punya Allah yang maha besar. Seberat apapun tuh yang namanya ujiannya. Lagi seberat-beratnya kita punya ujian, semane besarnya sih ketimbang yang namanya para ulama, para aulia, para solehin, apalagi nabi. Makanya dikatakan oleh Nabi asyaddul bala al-anbiya. Ya, entah itu hadis entah makalah saya lupa. Asyaddul bala al-anbiya. Seberat-beratnya yang namanya ujian itu para nabi. Terus kemudian para wali, baru ulama, summal amsal fal amsal, dan orang yang mengikutinya. Ini ngomong-ngomong wali apa bukan nih? Wali murid nih mukanya mah. Betul gak? Ulama bukan, orang soleh kita kayaknya masih jauh, betul gak? Terus kita teriak, ya Allah ujian mulu, kata malaikat ngaca ngapain, wir gitu. Jadi kudu kita harus memperkuat itu.
Gitu kan. Dengan cara apa tadi? Mentadaburi Al-Quran. Duduk bersama orang-orang yang soleh. Terus kemudian banyakin baca Qur'an. Kan semuanya obat hati tuh. Masa kudu saya nyanyi? Ini lagunya Opik Tomboati. Kepanjangan ya kan. Amalin tuh yang kena royalti lagi. Kena royalti lagi. Baik, berikutnya ini akan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber.